Halo semuanya, selamat datang di channel Midas Cuan. Di channel ini kita bahas tentang investasi saham. Dan di video ini saya mau bahas tentang yang namanya dividen. Dan beberapa saat lalu saya tuh pernah ngepost di thread ya, itu tentang dividen trap. Karena ini lagi musim dividen, terus banyak berkeliaran di mana-mana yang mengatakan bahwa jangan beli saham dividen karena dividen, perusahaan membagikan dividen besar itu nanti kamu terkena namanya dividen trap. Nah, tapi di satu sisi saya melihat waktu saya share tentang di thread mengatakan bahwa tidak ada yang namanya dividen trap. Kalau misalnya kita sebagai investor, kita berinvestasi secara jangka panjang, tidak ada nama dividen trap. Kan dividen kita dapat duit gitu kan. Masa kita berinvestasi pada perusahaan membagikan keuntungannya pada kita, itu dibilang trap. Nah, terus di thread itu ada Ibu Angeline Rike yang mengatakan begini, setuju banget kok, dulu almarhum suami pemegang saham ITMG sejak tahun 2012. Pertama beli masih 40 ribuan. Pas turun beli lagi, terus turun lagi ya beli lagi. Tidak cut loss sama sekali. Average down terus menerus sampai akhirnya punya harga rata-rata di 12 ribu. Sekarang setelah suami tiada, saya tinggal duduk manis menunggu dividennya setiap tahun. Alhamdulillah nggak perlu kerja, tetap bisa sekolah anak. Jadi di satu sisi ada yang mengatakan jangan berinvestasi pada saham dividen karena terkena dividen trap. Oke, satu sisi ada seperti Bu Angeline Rike yang berinvestasi pada saham yang konsisten membagikan dividen dalam jumlah besar, dan kondisinya sekarang ketika harganya turun terus beli lagi sampai bisa hidup dari dividen, bahkan bisa menyelamatkan anak. Dan tentu congratulations Ibu Angeline Rike ya untuk kondisi finansial berinvestasi dan suaminya yang luar biasa, berinvestasi dengan baik sehingga bisa mewariskan saham yang bisa memberikan dividen, dan sehingga Ibu Angeline Rike bisa duduk manis dapat dividen gitu. Masa kita nggak mau sih kayak kita berinvestasi pada sebuah perusahaan untung ya, untungnya bagian kita dalam bentuk dividen, masa kita bilang itu trap? Nah, kita lihat dulu kayak dividen trap itu kan orang bilang kan kayak, oh habis bagi dividen harganya turun Pak. Yes, benar di tahun itu gitu loh. Saat itu memang kalau misalnya Anda beli ya dan harganya turun karena sudah bagi dividen ya Pak, habis come date kan besoknya ex date dia harganya turun. Jadi Anda mengatakan bahwa itu trap. Nah, kalau misalnya Anda punya pandangan jangka pendek ya, cuma saat itu doang, ya itu namanya trap. Ya, tapi kalau misalnya Anda lihatnya jangka panjang, Anda lihat punya horizon yang lebih panjang, misalnya 3 tahun, 5 tahun, ya di atas itu, it doesn't matter, ya, itu sama sekali nggak matter. Kalau perusahaan membagikan dividen jumlah besar, harga sahamnya turun, kita makin tambah beli kan, makin nafsu kita, karena semakin turun harganya, yield kita jadi semakin besar gitu loh. Ya, dividen yield kita jadi semakin besar. Dan kita harganya turun, kita beli lagi, kita dapat dividen yang lebih besar tahun depannya. Ya, ketika tahun itu turun lagi, kita beli lagi, selama perusahaan bagi dividen terus, ya tahun depannya lagi dividen lebih besar lagi, jadi bisa compounding. Dan saya juga sudah pernah bahas studi kasus beberapa saham dividen, teman-teman bisa cek di link di atas ya, itu ada beberapa saham yang saya pernah bahas tentang saham dividen. Nah, ketika misalnya ya, saya tanya pada Anda, misalnya ketika Anda membuka toko, ya, atau Anda membuka sebuah bisnis, ya, atau Anda buka coffee shop, Anda buka toko roti misalnya, atau Anda buka bengkel, atau Anda buka apapun itu ya bisnis, tujuan Anda apa sih? Ya pasti, yang pasti itu make money lah. Ya, mungkin beberapa orang ada tujuannya memang ada dia pengen cari kesibukan segala macam ya, itu untuk orang yang mungkin sudah free secara finansial. Tapi most of the people yang starting business, ya mereka berpikir untuk making money. Ya pastilah berpikir untuk making money, ini bisnis ini bisa menghidupi saya ya, sambil ya saya mengerjakan apa yang saya suka, bisa kayak gitu. Dan ketika perusahaan toko teman-teman atau misalnya coffee shop teman-teman untung ya, apakah teman-teman bakal nggak usah bagi dividen, nanti kena dividen trap? It doesn't make sense. Ya, doesn't make sense at all. Kalau misalnya teman-teman misalnya tokonya untung, ya pasti teman-teman bagi dividen dong. Misalnya, mungkin teman-teman nggak bagi gede, misalnya contoh ya, teman-teman untung, setengahnya teman-teman bagi dalam bentuk dividen, setengahnya misalnya untuk invest tambah cabang baru lagi. Ya, bisa seperti itu. Jadi ketika perusahaan memberikan dividen, jangan dianggap itu sebagai trap ya. Jangan dianggap itu sebagai trap. Jadi tapi dianggap itu sebagai, ya itu namanya rezeki gitu. Kita dapat duit kok, masa dibilang trap gitu kan. Nah, terus kenapa kita melakukan investment? Ya, kenapa kita membeli sebuah bisnis atau membeli sebuah saham? Karena ya kita definisi dari investment itu adalah kita laying out money today to make more money in the future. Ya, kita melepaskan uang hari ini untuk mendapatkan uang yang lebih besar di masa depan. Jadi kita berinvestasi, ya kita taruh duitnya, kita tanam duit, berharap bahwa perusahaan ini bisa one day makin tumbuh, ya, dia bisa untungnya lebih besar, dan suatu hari nanti bisa membagikan kepada pemegang sahamnya. Dan itulah membagikan keuntungan kepada pemegang saham, itulah yang disebut dividen. Ya, jadi bukan trap. Memang itulah that's a business gitu loh. Ketika Anda membeli sebuah bisnis, masa Anda mau beli bisnisnya nggak boleh bagi dividen? Ya, nggak boleh bagi dividen, harus masukin terus ke bisnisnya. Well, memang pertanyaan ini agak sedikit mencabang lagi.
Karena begini, ketika perusahaan menghasilkan keuntungan, ya misalnya dia untung 1 miliar gitu per tahun. Nah, tahun depan misalnya dia mau untung lebih besar, ya operasional mau lebih besar, dia harus ngapain? Dia harus reinvest ke bisnisnya, ya. Misalnya dia harus tambah cabang baru, ya dia misalnya hire karyawan baru, ya supaya timnya lebih besar, ya dan seterusnya, atau dia nambah inventory baru supaya inventory bisa lebih besar. Nah intinya untuk dia growing dia butuh reinvestment. Memang ya for some business ketika untuk mendapatkan growth itu harus reinvest dengan jumlah yang besar. Nah pertanyaannya kan ketika perusahaan melakukan reinvestment itu kan artinya kayak keuntungan yang harusnya bisa dibagikan kepada pemegang saham, jadinya harus ditahan untuk ekspansi perusahaan. Pertanyaannya satu, seberapa percaya Anda dengan manajemennya? Oke, jadi seberapa yakin Anda dengan kemampuan manajemen tersebut? Ya, jadi bukan hanya percaya tapi yakin dengan kemampuannya. Percaya artinya Anda tahu bahwa oh ini duitnya harus dibagi ke kita nih. Tapi oke, yuk tahan dulu nggak apa-apa. Artinya orangnya ini harus jujur, harus kredibel, ya dan juga harus punya berintegritas. Pertanyaannya, kita sebagai pemegang saham publik, berapa banyak sih dari kita yang bisa dengan yakin mengatakan bahwa oh manajemen yang kita invest saham perusahaannya ini sudah pasti jujur? Kita nggak pernah yakin 100%, ya kan? Sehingga salah satu filternya yang membantu kita untuk mensaring yang jelek-jelek adalah kita lihat dividennya, ya apakah dia terus mengirimkan dividen. Kalau misalnya dia terus mengirimkan dividen, oke, mungkin dia ada nggak jujur atau segala macam, tapi mungkin porsinya nggak terlalu besar sehingga dia masih bisa terus bagikan dividen pada kita. Jadi kita cincai gitu loh. Nah jadi ketika perusahaan mau bertumbuh dia memang harus reinvest, ya dia harus reinvest sehingga dia bisa bagikan dividen lebih besar. Jadi that's business, ya itulah bisnis gitu ya. Nah terus bagaimana caranya kita cek? Ya mungkin tadi kan salah satunya dari dividen. Berikutnya adalah dari cara kita bisa tahu perusahaan itu punya integritas atau punya salah satu kemampuan ya kredibel. Pertama cek historical transaksinya. Jadi dalam misalnya teman-teman ambil data perusahaan 10 tahun gitu misalnya ya. Teman-teman selama 10 tahun ini itu teman-teman harusnya sudah bisa mengira-ngira ini perusahaan apakah mampu berinvestasi dengan baik. Jadi misalnya dalam 10 tahun pasti dia ada bisa akuisisi perusahaan, ya akuisisi entitas anak, dia misalnya untuk tambah mesin, ya itu pasti akan dilakukan. Salah satu caranya teman-teman bisa lihat kayak gini. Gimana cara tahu perusahaan investasi tambah mesin? Ya teman-teman kalau beberapa perusahaan tuh ada publish kayak kapasitas produksinya. Nah, teman-teman di annual report teman-teman cari kapasitas produksi, teman-teman rekap tuh setiap tahun. Kalau misalnya ada, ya teman-teman bisa rekapin setiap tahun, terus teman-teman plotkan dengan angka capex setiap tahunnya. Ya, jadi teman-teman sudah punya gambaran, oh capex. Bisa teman-teman suatu hari, oh capexnya gede ini. Nah, di tahun itu juga ada peningkatan kapasitas produksi yang besar. Artinya kan perusahaan itu reinvest ya untuk growing the business. Nah, itu salah satu caranya untuk menilai investmentnya. Ya, itu salah satu caranya. Dan track record, misalnya dari transaksi afiliasi ya. Transaksi afiliasi itu artinya perusahaan misalnya dia bertransaksi misalnya beli bahan baku dari grupnya sendiri gitu kan. Nah itu apakah itu 100% buruk? Ya nggak juga. Kadang-kadang gini, misalnya untuk dia mengambil bahan baku dalam jumlah yang besar yang dibutuhkan ya. Misalnya untuk perusahaan besar nih, kita bicara perusahaan besar di mana dia butuh supply yang begitu besar, itu mungkin market perusahaan lain tuh nggak mau mencukupi sehingga dia butuh ngambil dari grup sendiri. Itu bisa kayak gitu ya, karena kan mungkin perusahaan besar dia punya misal kebun sendiri besar ya, dia harus ngambil dari kebunnya sendiri baru bisa memenuhi supply-nya, demand-nya dia. Nah itu bisa juga teman-teman bisa cek ya historical transaksi afiliasinya tuh seperti apa. Jadi teman-teman cek dia transaksi afiliasi itu apa aja sih, oh berapa persen dari total dia punya penjualan misalnya. Nah itu bisa memberikan gambar oh ini perusahaan sangat bergantung dengan afiliasinya atau tidak ya. Jadi those things yang teman-teman lihat. Terus teman-teman mungkin melihat ya kayak kenapa Berkshire Hathaway-nya Warren Buffett itu tidak membagikan dividen sama sekali? Well, itu karena kalau teman-teman mempelajari ya, belajar dari letter to shareholder-nya Buffett itu mengatakan bahwa dia tidak punya dividend policy yang seperti perusahaan kebanyakan, karena dia melihat ya Warren Buffett melihat bahwa dengan uang yang dihasilkan oleh Berkshire itu dia bisa reinvest, karena Berkshire itu kan perusahaan investasi ya, dia akan berinvestasi ke berbagai perusahaan. Jadi uang yang dia terima, misalnya cash flow yang dia terima, dividen yang dia terima, dia reinvest lagi untuk acquire perusahaan lain ya. Jadi sehingga $1 yang diterima hari ini bisa ditahan untuk kemudian mendapatkan $1,2 tahun depan ya. Jadi dengan begitu Berkshire bisa terus growing. Nah, cuma pertanyaan kan ini Warren Buffett ya, orang yang punya integritas yang sudah teruji oleh waktu, kita sudah yakin dia jujur ya, dia tidak main-main dengan uangnya, dan dia menganggap bahwa shareholder dari Berkshire itu seperti partnernya dia. Ini sudah bertahun-tahun. Dia sudah membangun track record sedemikian panjang yang bagus. Kita tahu karakternya bagus gitu loh. Dan ini sudah dari sejak tahun 1960-an kan ketika beliau mengambil alih Berkshire Hathaway. Ini sudah lama sekali. Jadi orang sudah tahu tentang track record
recordnya dia. Dan mungkin sebagian besar dari perusahaan di bursa kita itu mungkin belum memiliki track record yang sebagus Warren Buffett. Sehingga ya mungkin ya kita kalau bisa nemu orang yang kayak Buffett ya itu bagus. Tapi kalau misalnya tidak ya udah kita terima dividen. Ya sebenarnya idealnya adalah kita menemukan satu manajer, satu CEO perusahaan publik yang betul-betul kita bisa percaya dia punya integritas yang bagus, dia jujur, dan dia kredibel, mampu melakukan capable ya, mampu melakukan pekerjaannya dengan baik, mampu reinvest ya dengan baik, menghasilkan return yang baik. Dan kita kalau misalnya kayak gitu ya kita nggak terima dividen juga nggak apa-apa, karena kita akan dapat growth terus, sehingga capital gain perusahaan juga terus naik. Tapi kan belum nemu ya sampai sekarang, mungkin di bursa kita ya, mungkin saya belum tahu mana perusahaan yang bisa layak di hold forever seperti Berkshire Hathaway. Jadi belum ada aja. Ya mungkin one day akan ada, ya who knows ya, selama kita mencari, siapa tahu ketemu gitu. So that's it yang saya mau bahas tentang dividen. Semoga ini bisa meluruskan mindset teman-teman, jangan lagi kejebak dengan pemikiran-pemikiran yang aneh, dividen trap. Ya kita beli perusahaan ya, kita punya bisnis ya, bisnis bagi dividen ya kita happy dong, masa kita anggap sebagai trap gitu kan. Jadi tapi ya nggak apa-apa, semakin banyak orang yang menganggap bahwa perusahaan memberikan dividen itu adalah trap, ya nggak apa-apa, kita pungut aja, nggak usah peduli dengan mereka ya. Dan ini saya cuma berbicara kepada teman-teman yang mungkin bimbang ya, yang mungkin ragu-ragu karena mungkin baru mulai ya, sehingga banyak yang aneh-aneh, yang terkena pemaparan aneh-aneh ya. Semoga video ini bisa menguatkan teman-teman, bisa memberikan satu pandangan yang jelas. So thank you semuanya sudah nonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.